Selamat datang di Kamus Bola. Tempatnya kamu mendapatkan informasi, cerita, dan fakta menarik seputar dunia sepak bola. Jangan lupa pasang headset kamu ya, karena perjalanan kita ke lapangan hijau akan segera dimulai. Yuk, kita langsung di informasi yang pertama. Kabar gembira, Ultras Garuda dan LA Grande. Ini bocoran A1. Oleh dua pemain keturunan baru debut di Timnas Indonesia. Ya sobat, kabar gembira Ultras Garuda dan LA Grande terkuak sudah. Bocoran laga debut oleh Romeni dan Hairul Riedawal bersama Timnas Indonesia. Dilansir dari tribunwow.com, 5 nama sejatinya semakin dekat dengan kansnya membela Timnas Indonesia. Dua pemain diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia kelompok usia yakni Dian Mark dan juga Tim Gaipan. Sementara 3 nama lainnya yakni Oleh Romeni, Hairul Riedawal, dan Mauro Zylstra bakal diperuntukkan untuk membela Timnas Indonesia Senior. Untuk Oleh Romeni dan Hairul Riedawal, keduanya menjadi kandidat kuat untuk segera launching Timnas Indonesia. Bahkan beredar bocoran A1. Keduanya bakal tersedia untuk Timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 saat skuad asuhan Patrick Kluivert bertolak ke Sydney, Australia. Kabar itu diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft1. Amunisi baru akan tersedia Maret 2025, tulis @transfernews_ft1. Berikut ulasan perkembangan terkini naturalisasi Oleh Romeni dan Hairul Riedawal. Oleh Romeni, bomber anyar Oxford United Oleh Romeni dipastikan sudah dalam tahap akhir proses naturalisasi ke Timnas Indonesia. Oleh juga telah menyelesaikan cek kesehatan di kedutaan Belanda beberapa waktu lalu. Hal itu juga dibenarkan oleh Erick Thohir. Kata Erick Thohir, Oleh Romeni hanya tinggal mengambil sumpah saja. Kendalanya hanya menunggu sidang DPR RI sebagai dasar utama yang hingga kini masih belum terlaksana. Dalam penjelasannya, Erick Thohir menegaskan jika pihaknya masih bekerja keras untuk segera menyelesaikan semua proses yang diperlukan. Tentunya, dengan target besar yang dicanangkan yakni dapat memberikan dampak positif bagi kekuatan Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kami terus berupaya agar semua proses ini berjalan lancar. Dengan dukungan pelatih seperti Patrick Kluivert, kami yakin pemain-pemain ini bisa menjadi bagian penting dari pembangunan Timnas. Yang kedua adalah Hairul Riedawal. Mantan pemain Crystal Palace itu memberikan 2 kode kuat jika dirinya bakal memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pertama, Hairul Riedawal menyematkan bendera Indonesia di bio Instagram pribadinya @JRIRiedawal. Sempatan itu diketahui belum lama dilakukan oleh Hairul Riedawal. Keduanya beredar chat yang ditengarai dari seorang Hairul Riedawal yang ramai dicuatkan di beberapa akun fanbase Timnas Indonesia. Dalam bahasanya, Hairul Riedawal menuliskan tentang update terkini perkembangan proses naturalisasinya ke Timnas Indonesia. Hairul Riedawal tak menampik kansnya membela Timnas Indonesia terbuka lebar. Ia mengatakan, sejauh ini proses naturalisasinya tak terkendala apapun. Pemain yang kini membela Royal Antwerp di Liga Utama Belgia itu juga meminta semua supporter Timnas Indonesia untuk melihat tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. No obstacles at all, just need to figure everything out first. Ya, tidak ada kendala sama sekali, hanya perlu mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Tulis Hairul Riedawal dalam balasan yang disinyalir melalui direct message Instagram kepada satu di antara akun fansbase Timnas Indonesia. Maybe we have to see. Ya, mungkin kita harus melihat. Let's see what will happen, bro. Mari kita lihat apa yang akan terjadi, bro. Time will tell. Waktu yang akan menjawabnya. Thank you, brother. Terima kasih, bro. Ya, demikianlah lanjutnya. Dan kita beralih pada berita selanjutnya. Nestapa Mark Klok ketik fans Timnas Indonesia seusai senggol STY. Data Wikipedia jadi pesinetron. Gelandang Persib Bandung Mark Klok kini telah jadi perbincangan hangat seusai sempat menyenggol mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai seorang yang diktator dan panen sorotan tajam fans Garuda. Sebelumnya Mark Klok diketahui sempat menyebut Shin Tae-yong sebagai seorang yang diktator tak lama setelah sang pelatih Timnas Indonesia tersebut dipecat. Namun pernyataan Mark Klok tersebut langsung disanggah oleh ex-asisten pelatih Timnas Indonesia Kim Jong-jin. Kim Jong-jin menyebut pernyataan Mark Klok tentang Shin Tae-yong adalah
kebohongan dan membuat pria asal Korea Selatan itu kecewa terhadap gelandang Persib Bandung itu. Buntutnya, kini Mark Klok tengah panen sorotan tajam dari para fans timnas Indonesia jelang laga Persib Bandung melawan Arema FC di pekan ke-20 Liga 1 2024. Tak sedikit fans timnas Indonesia yang langsung membanjiri Instagram Mark Klok dan memberikan kritikan tajam kepada kapten Persib Bandung itu. Mark Klok langsung kebanjiran sindiran tajam dari para fans timnas Indonesia yang menilai kapten Persib Bandung itu tengah mencari muka agar bisa bermain lagi untuk skuad Garuda. Bro, kira dengan menjilat federasi bisa dipanggil lagi ke skuad timnas di bawah pelatih yang baru ya? Komentar dari akun Jojoho. Kalau kualitas sama dengan ngejelekin coach, tutur akun dari Daniel45. Gua makasih, lu cetak gol lawan Kuwait. Tapi gua nggak respect cara lu jatuhin STY. Diam dan bermainlah. Mau pelatihnya dari Belanda pun kalau lu tua nggak kuat main 90 menit dengan tingkat pertandingan yang under pressure, ya lu nggak akan kepilih, Wak. Kata akun Aditya. L, bohong atau L ngebet masuk timnas? Sindir akun dari Nugir. Ada pula akun dari Novita Maran yang menuliskan, kalau tidak dipanggil timnas ya berkaca dengan performamu. Pelatih out baru Anda nyebar kebohongan. Patrick, ini Anda bilang siap menjadi jembatan para pemain. Tunjukkan performamu, jangan malah kayak orang yang butuh pekerjaan. Ya, di sisi lain, imbas pernyataan dari Mark Klok kepada Shin Tae-yong tersebut ternyata membuat data dari ex-PSM Makassar itu di Wikipedia diubah oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Terpantau oleh tribunwow.com pada Rabu 22 Januari, data Mark Klok di Wikipedia sempat diubah di mana gelandang Persib Bandung itu disebut sebagai seorang pesinetron. Mark Anthony Klok adalah pemain sinetron profesional yang berperan sebagai gelandangan untuk sinetron Naik Ranjang. Lahir di Belanda, ia memiliki perkumpulan pelawak dan pesinetron Indonesia. Klok memulai karirnya bersama sinetron Tukang Bubur Naik Haji, kemudian bergabung dengan sinetron Dunia Terbalik pada 2017. Demikian isi data dari Mark Klok yang sempat tertera di Wikipedia. Di sisi lain, Mark Klok ternyata sudah membuat klarifikasi akan pernyataannya menyebut Shin Tae-yong sebagai seorang diktator. Menurut gelandang Persib Bandung itu, pernyataannya menyebut Shin Tae-yong adalah seorang diktator adalah sebuah kesalahan penerjemah karena wawancaranya dilakukan menggunakan bahasa Belanda. Buntut pernyataan dari Mark Klok yang menyebut Shin Tae-yong adalah seorang yang diktator, ex-asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong-jin dibuat meradang. Ya, belakangan Mark Klok sempat menyebut Shin Tae-yong adalah seorang diktator tak lama setelah pria asal Korea Selatan itu dipecat timnas Indonesia. Buntutnya, pernyataan Mark Klok itu sempat viral meski tak ditanggapi oleh Shin Tae-yong yang baru saja kehilangan pekerjaan di timnas Indonesia kala itu. Kini asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia yakni Kim Jong-jin langsung menyemprot balik pernyataan Mark Klok itu. Disebutkan oleh Kim Jong-jin, Mark Klok ternyata membuat Shin Tae-yong jadi kecewa. Lebih lanjut, pernyataan Mark Klok itu dinilai oleh Kim Jong-jin adalah sebuah kebohongan. Shin Tae-yong tidak bisa berkata-kata, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Salah satu pemainnya sendiri melakukan ini padanya. Oke, kalau dia mengatakan sesuatu yang benar tentang Coach Shin, oke, Coach Shin membuat kesalahan ketika dia bersama tim. Maka itu tidak masalah, tentu kamu harus menerimanya dan jalan terus. Tapi saat kita justru mendengar banyak sekali kebohongan, ya, dia Shin Tae-yong sangat kecewa, ujar ex-asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong-jin dikutip dari YouTube Close the Door. Lebih lanjut lagi, Kim Jong-jin menyebut Shin Tae-yong memilih diam, tak membalas pernyataan Mark Klok karena tak ingin merusak momentum timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia akan bertarung lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Sepak bola Indonesia saat ini akan memasuki masa yang sangat krusial menurut saya. Kita sedang bermain di putaran kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Jika kita bermain bagus, kita masuk Piala Dunia, sesederhana itu kan? Kami punya 4 pertandingan lagi untuk dimainkan. Kita sudah main 6 pertandingan, sisa 4 lagi, dan kita sekarang berada di posisi yang sangat baik. Kita masih memiliki peluang besar. Shin Tae-yong tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara, saya tidak tahu, seperti yang saya katakan, saya tidak mewakili dirinya. Jika dia mulai bereaksi terhadap kebohongan-kebohongan itu, menjabarkan cerita sebenarnya, maka dia takut hal ini mungkin bisa membahayakan untuk Indonesia, persepak bolaan Indonesia, kata Kim Jong-jin. Oke sobat, terima kasih sudah menonton Kamus Bola. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya untuk terus mendukung kami menyajikan konten terbaik tentang sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mendukung tim favoritmu.